Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPA. Sekarang coba kalian lihat ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Amati baik-baik ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, coba setelah kalian mengamati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari pagi. Gambar yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar ini persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Ya, jadi gambar yang pertama adalah anak laki-laki yang berjemur di bawah sinar matahari ini menggunakan energi panas dari sinar matahari. Begitu juga gambar yang kedua, ibu yang menjemur pakaian pun menggunakan energi panas dari matahari agar pakaiannya dapat kering. Dan gambar yang ketiga ini menggunakan energi panas dari api untuk membuat air dapat mendidih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kamu tahu apakah itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, ya. Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang menghasilkan energi panas? Nah, sekarang diperhatikan baik-baik sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Nah, selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya seperti menghangatkan bumi. Nah, tanpa energi matahari, bumi akan sangat dingin. Kemudian, manusia juga dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, mengeringkan biji-bijian, dan juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Kemudian, sumber yang kedua adalah api. Api ini adalah sumber energi panas yang lain. Banyak manfaat api bagi manusia. Api itu dapat menghangatkan tubuh kita dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sumber yang ketiga adalah listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Nah, energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Seperti contohnya setrika, itu mengubah energi listrik jadi panas. Kemudian ada dispenser, ada magicom, kemudian ada kompor listrik. Dan sumber energi panas yang selanjutnya ada gesekan antara dua benda. Nah, di sini ketika kamu kedinginan, kamu menggesekkan kedua tangan dan akan menjadi hangat, itu adalah contoh gesekan antara dua benda. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini ada contoh keluarga yang sedang
Memanfaatkan energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh bayi, kemudian untuk menghangatkan tubuh orang tuanya, dan juga untuk menjemur pakaian. Kemudian api. Nah, bisa kalian lihat di sini sumber energi panas api digunakan untuk memasak dan juga untuk menghangatkan tubuh dengan api unggun. Listrik di sini benda-benda yang mengubah energi listrik jadi panas. Contohnya adalah setrika dan magicom. Gesekan antara dua benda. Nah, telapak tangan kita jika digesekkan lama-lama akan terasa hangat. Kalau kita sedang dingin, biasanya otomatis kita akan menggesekkan kedua tangan untuk menghangatkan. Dan juga gesekan antara dua benda adalah contohnya antara batu. Batu ini jika digesekkan dapat mengeluarkan api. Jadi, ini ya sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Nah, di sini Siti mengetahui bahwa dia melihat orang zaman dahulu itu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Dia membacanya dari buku. Nah, Udin mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi-informasi seperti tersebut dengan membaca. Ya, membaca dari media cetak yang berisi informasi penting. Nah, sekarang kita akan masuk muatan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks pelajaran yang berupa informasi dari berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Pertama-tama, kita harus membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Ya, kita baca keseluruhan isi teks dengan baik dan juga dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kita tentukan kata-kata kunci di dalam teks yang dianggap penting. Setelah menentukan kata kunci, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci pada teks ini. Ya, kata kunci yang bisa kalian ambil adalah kalor dan suhu. Teks ini membahas tentang kalor dan juga suhu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini untuk mendapatkan informasi dari teks ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ini ya, ada di kalimat pertama jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, sekarang coba dibaca, dicari jawabannya. Ya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, menentukan eksplanasi ini dapat menggunakan kata kunci dari teks dan juga dengan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.